Ieu nya maraban budak batur jeung budak sorangan. Heeh, heeh, budak batur. Dia namanya budak batur. Nya lu tak nyebut budak batur anjir. Anak mitoha. Nyebut mito age teu meunang di cenah euy tuh. Heeh, kumaha deui atuh. Uh, 48. Ayo. Anggap we hidmah ka murid Abah atuh. Bener-bener. Bisa. Pak Rektor mah hidmahna ka putri Abah cenah. Urang mah ka murid Abah. Aduh kakarek bisa seuri di payan euy. Kunaon atuh. Jadi ge menikah karak bisa. Biasa we nahan ka nyeri aduh. Tong ditahan kan jadi Bang Berangkeun. Kalau ulah nyeri hati bae ulah. Alhamdulillah nyeri hate mah henteu Pak lah. Alhamdulillah, heeh. Geus eueuh nu Heeh. ngareueuh. Alhamdulillah hate mah teu aya ka nyeri ngan duh badan itu. Salah segala nyeri. Tidak ambil kesehatannya kecuali diganti yang lebih baik. Nah, amin. Sehat dohir batin ya. Penting mah batinnya sehat. Amin ya. Nih, aku juga bikin ramuan tradisional penambah imun. Ada serai, lemon, gula merah, sama jahe. Itu penambah Sereh, imun. hah? Serai, Sereh, jahe, lemon. Lemon, lemon. lemon. Ari Amina kumaha? Tambahan naon? Serai, jahe, lemon, gula merah sedikit. Nanti imunnya kuat. Tidak akan terserang penyakit, mudah terserang. Imun Apalagi itu putra ibu. Imin kumaha sih Imin? Tambahan naon ke Imun si itu Imin? putra ibu. Imun. Ke si Imin naon tambahan naon? Pas imin nggak ada. Gak ada. Udah Ini sen. Apa STMJ, sebenarnya? STMJ. STMJ boleh. Nama bonteng jeung extra jos. Yang ngejos eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Ini sudah kumpul semua. Belum Ada sih. 24%, 23, 24, 23 nih. Kita ini ya karena udah sore. Coba saya mau share ini, ada nggak tampilannya? Saya mau coba share materi. Muncul nggak? Ada tentang Sudah ada. kelihatan. Oh Ya, ya. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa a'tini ma'aka abada. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam mata kuliah teori bimbingan penyuluhan Islam. Nah, untuk yang sekarang ya masih dalam materi penyuluhan, teori penyuluhan. Nanti insya Allah minggu depan kita beralih ke teori konseling barat gitu ya, seperti psikoanalisa dan lain sebagainya. Dan untuk yang sekarang itu adalah penyuluhan anti narkoba ya. Sebagaimana kita tahu bahwa penyuluhan itu adalah suatu proses bantuan terhadap suatu kelompok masyarakat ya supaya mereka mau, mampu dan supaya mereka tahu, mau dan mampu dalam mengatasi masalah mereka gitu untuk
supaya mereka bisa berubah, merubah keadaan mereka menjadi lebih sejahtera dan lebih baik. Nah, begitu pula dengan penyuluhan anti narkoba ini juga sering dilakukan kepada masyarakat tentu untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk masalah narkoba ini ya, untuk materi penyalahgunaan narkoba ini saya langsung ini mendownload dia mengunduh dari BNN langsung. Jadi materinya lebih komplit dan insya Allah lebih maksimal dalam penyampaiannya gitu ya. Nah, biasanya nih penyuluhan anti narkoba ini biasanya dilakukan oleh BNN gitu ya, Badan Narkotika Nasional. Tetapi bisa juga oleh lembaga-lembaga terkait yang ingin berkontribusi dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Sebentar. Nah, kita coba berlatih seandainya nanti kita menjadi seorang penyuluh anti narkoba dan ingin menyampaikan langsung kepada masyarakat tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Nah, apa itu narkoba? Narkoba itu adalah singkatan dari 3 kata ya, dari nar, kemudian ko, dan ba. Jadi narkoba bukan suatu benda, tetapi itu adalah singkatan dari 3 hal. Nar itu narkotika, ko itu psikotropika, dan ba itu bahan adiktif lainnya gitu. Nah, narkotika itu adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan seperti opium dan turunannya atau contohnya seperti heroin dan sebagainya. Kalau psikotropika adalah zat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan dapat mempengaruhi mental seperti antidepresan, antipsikotik, dan stimulan. Kalau bahan adiktif lainnya adalah zat lain yang dapat menimbulkan kebiasaan atau kecanduan dan mempengaruhi perilaku gitu. Nah, kenapa narkoba ini dilarang? Karena tentu ini sangat berbahaya bagi setiap pemakainya. Meskipun asal narkoba ini ya seperti itu adalah seperti obat gitu. Kita tahu yang namanya misalnya morfin ya, itu juga termasuk narkoba. Morfin ini adalah sejenis sejenis anti ini ya, obat anti nyeri tetapi dalam level tinggi yang biasa digunakan oleh dokter gitu. Misalnya ini ya, orang yang sakit, misalnya sakit kanker atau operasi itu kan mereka dalam tahapan sakit yang sangat parah gitu, merasakan nyeri yang sangat parah, maka mereka biasanya diberi obat supaya tidak nyeri dan obat itu sangat berpengaruh terhadap mereka, misalnya dengan morfin ya biasanya. Nah, tetapi kenapa narkoba ini menjadi suatu hal yang berbahaya ketika disalahgunakan? Ya, narkoba ini kan digunakan itu misalnya obat morfin itu sendiri untuk membantu dokter menangani pasien yang sangat nyeri. Yang nyerinya itu memang sudah tidak bisa diatasi dengan paracetamol dan obat biasa gitu, untuk harus dengan level tinggi. Nah, tapi kemudian disalahgunakan oleh orang yang menyalahgunakan narkoba, narkoba ini digunakan untuk apa? Misalnya untuk mabuk, untuk hanya untuk nge-fly dan sebagainya. Nah, itulah yang salah gitu. Bukan masalah obatnya yang salah, tetapi penyalahgunaannya sendiri gitu. Nah, kemudian zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, ya pengertian narkoba ini bisa juga diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Tentu ini ya sangat bahayanya itu adalah ketika membuat seorang pemakainya itu hilang kesadarannya dan juga membuat pemakainya itu ketergantungan dan ingin terus memakai menggunakan narkoba sampai dia itu tidak bisa menahan lagi gitu ya, karena kecanduan memakai terus sehingga
lama-kelamaan dia menjadi sakit yang sangat parah, semakin lemah-lemah gitu, dan akhirnya meninggal dunia. Kan banyak kejadian seperti itu ya, gara-gara narkoba. Nah, narkoba ini ada golongan-golongannya ya, menurut berdasarkan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 127. Nah, narkoba ini ada narkotika ini ya, narkotika ada 3 golongan. Yang pertama itu golongan ke-1 itu yaitu dilarang digunakan dalam pengobatan atau layanan kesehatan. Nah, digunakan terbatas untuk penelitian atas rekomendasi Kemenkes. Sanksi pidana 4 tahun untuk pemakainya. Nah, narkotika golongan 1 ini seperti apa? Seperti ganja, opium, kemudian tanaman koka ya sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Bahkan golongan 1 juga ini tidak digunakan dalam pengobatan karena saking bahayanya. Nah, kemudian ada golongan 2. Golongan 2 ini digunakan dalam pengobatan sebagai pilihan terakhir. Nah, ini pilihan terakhir ya, bukan pilihan pertama, tapi terakhir ketika obat-obat lain tidak berpengaruh pada pasien, maka bisa digunakan. Ya, seperti tadi morfin tadi ya. Nah, bisa menyebabkan ketergantungan. Sanksi pidana untuk pemakainya ini adalah 2 tahun jika disalahgunakan gitu ya. Nah, seperti apa jenis-jenisnya? Itu kurang lebih ada 85 jenis seperti morfin, kemudian alfa prodina dan lain-lain. Golongan ini menimbulkan potensi ketergantungan. Dan ada golongan 3. Golongan 3 digunakan dalam pengobatan. Ini ada juga ya di dalam pengobatan, bisa menyebabkan ketergantungan ringan. Kalau ini masih ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan terapi gitu. Nah, tetapi masih ada penyalahgunaan-penyalahgunaan lain, misalnya obat yang kita tahu ya, mungkin Bapak Ibu lebih pengalaman ya di lingkungan masyarakat sekitar. Ada yang seperti obat batuk gitu ya, kemudian obat batuknya tidak cukup 1, tetapi mereka banyak minum obatnya itu sampai 5 gitu, sampai 5 tablet, sampai berapa tablet, kemudian dicampur dengan minuman lainnya. Nah, itu juga membuat dia kehilangan kesadaran. Itu juga bisa dimasukkan golongan narkotika ya. Atau mungkin ibu yang punya anak remaja atau mengajar gitu ya di SMP, SMA, biasanya nih fenomena anak-anak remaja ini banyak yang sering menggunakan obat-obat penyalahgunaan gitu ya, penyalahgunaan obat biasa, sebenarnya obat biasa, tetapi kemudian malah makan obatnya terlalu banyak, tidak sesuai dosis, dan akhirnya menimbulkan dia kecanduan dan kehilangan kesadaran. Itu juga banyak. Tapi itu perlu pengkajian lebih dalam, apakah itu termasuk ke dalam golongan narkotika yang termasuk hukum pasal 127 atau bukan gitu ya, karena bisa jadi tidak termasuk. Nanti kita lihat mungkin sesuai pengalaman Ibu Bapak ada namanya obat-obat apa aja yang dipakai oleh segelintir remaja ya, dan mereka memakai obat-obat terlarang tersebut. Nah, kenapa? Karena jumlah zat psikoaktif ini yang ditemukan setiap tahun di dunia ini semakin banyak gitu ya. Ternyata yang membuat kesadaran, menurunkan kesadaran itu yang tadinya tuh tahun 2009 kita bisa lihat grafiknya ya, itu asalnya itu cuma 100 jenisnya, tetapi tahun 2018 sangat ini ya, berkali-kali lipat meningkatnya hingga sampai 800 jenis gitu. Apalagi sekarang gitu tahun 2025 ini narkotika jenis baru tentu makin bertambah banyak. Seperti kita tahu ya, banyak mungkin ditayangkan di TV atau media sosial penyelundupan narkotika atau narkoba ke masyarakat itu. Ada yang memasukkannya ke permen atau ke apa gitu ya, banyak gosip yang beredar. Nah, itu juga menjadi celah kejahatan gitu, menimbulkan jenis-jenis yang sangat baru. Ketika
ini ya, ketika suatu kriminal atau suatu kriminal ya, suatu kejahatan kemudian ketahuan nih oleh polisi, maka mereka itu akan berusaha, para bandar terutama ya, berusaha menciptakan jenis-jenis baru supaya mereka tidak ketahuan lagi dengan misalnya mengganti nama obatnya atau membuat jenis obatnya bentuknya seperti apa. Tentu mereka akan berusaha untuk berkali-kali lipat supaya tidak ketahuan. Seperti halnya dalam ini ya, dalam media sosial misalnya tentang judi online nih, judi online atau apalagi ya, atau dan sebagainya ya, yang online-online yang berbahaya. Itu kalau judi online itu situs-situsnya itu juga yang saya ketahui ya, mereka itu membuat suatu situs judi online. Nah, ketika ketahuan oleh pemerintah, kemudian dihapus situs tersebut, mereka itu bisa membuat lagi situs yang baru sampai satu harinya itu berkali-kali lipat gitu. Misalnya 10 kali dari satu situs, bisa jadi 10. Satu kali dihapus, mereka membuat 10 lagi, 10 lagi. Jadi memang sesusah itu untuk memberantas kejahatan kriminal tersebut ya, baik judi online ataupun narkotika ini. Karena ini adalah bagian dari kejahatan internasional ya. Bandar-bandar ini mereka itu mencari keuntungan, mencari uang dengan cara apa? Membunuh generasi kita, mengambil uang-uang dari kita, dari Indonesia gitu, dari warga Indonesia untuk memperkaya mereka gitu. Nah, apa saja efek narkotika? Efek narkotika ini ya sangatlah banyak. Di antaranya adalah mengurangi aktivitas dan membuat pengguna tertidur atau tidak sadarkan diri di antaranya. Kemudian sistem saraf otak, sistem saraf pusat otaknya diantaranya ada depresan, yaitu membuat penggunanya tertidur, kemudian stimulan, merangsang fungsi tubuh, memacu susunan saraf pada otak, kemudian ada halusinogen atau zat kimia aktif atau obat yang menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Ya, meskipun pemakaiannya sekali, tetapi narkotika ini memang sangat berpengaruh terhadap saraf pusat otak gitu. Dan menimbulkan halusinogen, yaitu kecanduan. Jadi halusinasi, kemudian akhirnya mereka kecanduan dan halusinasinya itu semakin parah. Bahkan banyak yang mereka jadi gangguan jiwa, jadi orang gila gitu ya. Jadi karena ketidaksadaran itu ya pertamanya. Kemudian kalau misalnya banyak efek-efek lainnya yang nanti kita bisa lihat di depan masih ada. Nih, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya, efek-efek kalau bagi remaja bagaimana. Tetapi kita lihat dulu nih, 3 sifat jahat narkotika. Yang pertama itu adalah habitual. Habitual itu adalah kebiasaan. Jadi membuat pemakai selalu terkenang, teringat, dan terbayang, sehingga senantiasa ingin mencari dan merindukan narkotika tersebut. Pemakai narkoba ini akan merasakan sakit yang luar biasa apabila tidak mengkonsumsinya, karena selalu terkenang, teringat, dan terbayang, maka pemakai cenderung akan menggunakannya cara apa saja untuk mendapatkan. Jadi narkotika ini ketika dipakai oleh pemakainya, oleh penyalahgunanya tersebut, itu menimbulkan kebiasaan gitu. Habitual itu kebiasaan. Jadi karena mereka terbiasa satu kali pakai, kemudian 2 kali pakai, dan ketika tidak pakai itu ingin terus gitu, ingat terus terhadap yang dipakainya tersebut, karena berpengaruhnya itu narkotika itu bukan hanya makan saja, makan obat lalu keluar gitu, tetapi itu mempengaruhi saraf otak. Jadi otaknya ini, sarafnya ini berubah menjadi selalu kecanduan dan ingin mencarinya terus. Bahkan kalau tidak sampai dapat, itu kan banyak yang sakau gitu ya, kalau pengguna ini ya, jenis itu bisa sakau, ingin terus gitu. Nah, maka caranya nanti tiada lain dan tiada bukan supaya pengguna ini menjadi lupa akan memakai itu gitu.
lupanya dengan cara dia merubah kebiasaan dengan mencari kegiatan-kegiatan di luar kegiatan sehari-hari, misalnya dengan olahraga, atau kalau di inabah itu dengan cara ibadah dan sebagainya. Nah, yang kedua itu adiktif, yaitu adiktif itu membuat pemakainya terpaksa memakai terus dan tidak dapat menghentikannya. Inilah yang dapat inilah yang disebut dengan ketergantungan, karena ingin memakai terus dan terus. Bahkan banyak ya, kalau kita bisa lihat di Amerika ya, yang di jalan, mungkin pernah lewat di TikTok Ibu Bapak, itu ada suatu tempat di mana di sana ini tempat berkumpulnya para pengguna narkoba, dan mereka sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, ingin terus memakai narkotika tersebut sampai sudah tidak berdaya, lemah, sampai mereka bergeletak di jalan, sampai tidak memikirkan lagi tentang dirinya, sampai tidak mau makan, badan sudah kurus ya, kering kerontang, tetapi mereka terus mencari narkotika tersebut gitu, sampai mereka banyak yang meninggal dunia. Itulah kejahatan dari narkotika, membuat pemakainya ingin terus menerus memakainya. Bahkan ketika dia tidak punya uang, mereka mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan narkotika tersebut, bisa dengan cara mencuri gitu ya, atau memaksa meminta kepada orang tua atau keluarga gitu. Nah, itu satu kriminal, tapi banyak menimbulkan kriminal-kriminal lainnya. Itulah bahaya jelas dari narkotika. Nah, kemudian yang ketiga itu toleran, ya, membuat tubuh pemakai semakin lama semakin menyatu dengan narkotika dan menyesuaikan diri dengan cara membuat pemakai terus-menerus menaikkan dosis pemakai narkobanya. Apabila dosis dinaikkan terus melebihi kemampuan toleransi tubuh, maka akan timbul suatu keadaan overdosis. Nah, dosis berlebih yang sering menimbulkan kematian. Nah, inilah kenapa banyak kematian dari narkotika, karena mereka itu merasa kurang dan kurang terus. Jadi dosis yang mereka pakai asalnya satu, merasa kurang, terus memakai lebih, dan banyak yang menimbulkan overdosis. Nah, ini jenis-jenisnya ya, narkoba ini ada bentuk serbu, kristal, kemudian ada yang berupa tanaman, seperti tanaman itu ganja ya, dan sebagainya nih. Tuh, ada yang basah, ada yang kering, dan ini mungkin bentuk-bentuknya seperti itu ya. Tuh, ada yang seperti jamur, itu juga narkotika. Kalau di kita mungkin ada ya, apa ya yang dinamakan dengan jamur apa gitu ya. Itu membuat halusinasi yang sangat amat parah. Nah, ini kalau ini sabu nih, sabu bentuknya seperti ini. Ada yang sabu cair juga, sabu yang serbuk. Cair ini biasanya disuntikan gitu ya. Ada ekstasi nih dan sebagainya. Kalau ganja seperti ini, ganja. Nah, ada juga jenis narkoba yang dibentuk, dikemas dalam bentuk makanan dan minuman tuh. Hati-hati ya. Ada yang dalam ini kue gitu, bolu, ada snack-snack. Kenapa mereka memasukkannya ke bentuk kemasan seperti itu? Karena supaya tidak ketahuan gitu ya. Biasanya para bandar-bandar atau pengedar ini, mereka itu pintar, tidak mungkin menjual, jarang yang menjual dalam bentuk satu utuh gitu ya, apalagi untuk menyebarkan ke masyarakat. Pasti mereka akan sembunyi-sembunyi dan mencari cara untuk menyembunyikannya, bisa dalam minuman saset tuh, dan sebagainya. Nah, semua narkotika merusak otak kita nih. Ini otak kita seperti ini ya bentuknya. Kemudian di sana ada pusat informasi, ada rasa, di dalam otak itu ada proses rasa, proses pikir, proses penilaian, kemudian ada rasa nyaman, nikmat, mengontrol fungsi pita dalam tubuh, bernapas, detak jantung, dan sebagainya. Nah, ini kemudian yang dirusak oleh narkotika tersebut.
biasanya orang yang pakai narkotika ini meskipun kalau sudah parah ya tingkatan sudah sangat parah, meskipun dia sudah berhenti, tetapi ada kalanya mereka itu karena ada kecacatan dalam otaknya, ada sarafnya yang sudah terganggu gitu sampai tua itu biasanya ada aja pengaruhnya. Nih, kita bisa contohkan seperti ini ya, otak bebas narkoba ini tuh yang berwarna-warni di atas nih. Kalau pecandu ganja kan seperti ini, pecandu heroin atau tahu otak pecandu indeks sabu. Nah, beda-beda seperti ini. Kerusakan dalam jaringan otaknya itu seperti itu ya. Nah, selain itu, nah kita lanjut, mengapa seseorang menggunakan narkoba? Kita juga harus tahu ya, karena kita sebagai jurusan BPI, Bimbingan Penyuluhan Islam, atau yang di dalamnya juga mempelajari konseling. Nah, ketika kita berhadapan dengan klien seorang pengguna narkoba, kita harus tahu kenapa mereka bisa terjun ke dunia tersebut gitu. Nah, kenapa seseorang menggunakan narkoba? Yang pertama itu diantaranya adalah ingin terlihat gaya. Yang kedua, ikut-ikutan. 3, solidaritas kelompok atau komunitas atau geng. Keempat, coba-coba atau ingin tahu. Kelima, ingin menyelesaikan dan meluapkan masalah. Nah, biasanya orang pemakai narkoba ini adalah orang yang banyak masalah dalam hidupnya, gitu. Mereka itu rata-rata orang yang misalnya keluarganya yang broken home, keluarganya yang di rumahnya sering sekali bertengkar, mereka yang tidak punya tempat bercerita, maka tidak tahu harus menceritakan ke siapa ketika mereka menghadapi masalah, maka mereka melarikan diri dengan cara menggunakan narkoba. Nah, mereka yang kesepian gitu biasanya ya, atau mereka ingin yang terlihat gaya nih, biasanya ini di kalangan remaja ya, ketika mereka merasa dirinya itu sebagai seorang yang kurang di mata orang lain ya, merasa sangat memiliki kekurangan, maka mereka itu biasanya akan cenderung mencari cara bagaimana dia terlihat keren oleh orang lain. Nah, ada ingin terlihat keren itu ada yang dengan cara misalnya merokok, kemudian ada juga kalau perempuan misalnya apa ya, memakai pakaian yang seksi gitu ya, ingin terlihat dinotis oleh orang lain. Nah, begitu pula ketika remaja ini ada juga yang ingin terlihat keren ini dengan cara menggunakan narkoba atau juga ikut-ikutan atau solidaritas kelompok itu biasanya ya kenapa kita harus mencari komunitas yang baik, teman-teman yang baik, pergaulan yang baik, karena ketika kita bergaul dengan orang yang kurang baik, misalnya dengan bergaul dengan orang yang suka mabuk, orang yang pemakai narkoba, maka sebagai suatu kelompok dia akan rela berkorban untuk sesama seperti anggota kelompok lainnya gitu. Itulah fungsi komunitas kelompok. Jadi ketika kita harus memahami bahwa suatu kelompok, dalam sebuah kelompok itu kan terdiri dari anggota-anggota. Nah, seorang anggota itu cenderung akan akan berusaha untuk baik di mata temannya atau akan berusaha untuk selalu bersama-sama dengan temannya gitu. Baik dalam kelompok apapun, misalnya kelompok kita ya kelompok tarekat, maka kita itu akan berusaha ketika ada teman tarekat kita yang torikoh ya, teman torikoh kita yang kesusahan, yang susah untuk mengamalkan amaliyah, misalnya kita akan berusaha memotivasi mereka, ingin kita juga berusaha untuk ikutan lah seperti mereka, minimal misalnya kita juga pakai merah putih gitu ya, supaya terlihat kita itu adalah bagian dari kelompok. Begitu pula ketika seorang remaja atau siapapun ya di dalam kelompok komunitas, misalnya geng apa ya yang sekarang ini, misalnya briges atau apa ya, ketika teman-teman lainnya itu kecanduan, itu pemakai narkoba, maka kita itu karena bagian dari kelompok kita juga ingin terlihat sama dengan mereka gitu, ingin diakui oleh mereka, maka mau tidak mau mengikuti jejak mereka gitu. Makanya kita harus ketika punya anak ya harus hati-hati pergaulannya dengan siapa, karena
mereka pasti akan coba-coba apabila mereka termasuk dalam sebuah kelompok yang sama dengan temannya. Nah, begitu pula coba-coba ingin tahu ya, usia remaja biasanya nih mereka yang haus akan dunia gitu ya, pengen tahu segala hal, pengen asalnya nyoba-nyoba. Ketika narkoba itu nyobain dikit gitu. Contohnya aja rokok gitu. Seorang laki-laki biasanya nih mau nyobain dikit. Ketika nyobain sedikit, lama-lama kan jadi oh enak rasanya ya. Ketika enak kan jadi pengen lagi gitu kecanduan. Begitu pula dengan narkoba, minuman keras ya, itu biasanya coba-coba. Dan yang terakhir itu ingin menyelesaikan dan meluapkan masalah nih, yang seperti tadi ya, yang ketika mereka tidak punya pelarian biasanya menyelesaikannya itu tidak tahu nih caranya seperti apa menyelesaikan masalah, maka mencari narkoba. Padahal memang ya ketika memakai narkoba itu kan yang pertama itu yang dirasakan itu misalnya fly itu apa? Kita merasa terbang, merasa ringan, masalah hilang, jadi tersenyum gitu ya. Ketawa-ketawa karena memakai narkoba. Tapi itu kan kesenangan sesaat. Hanya dirasakan saat itu ketika pengaruh obatnya habis, maka kembali sedih lagi gitu. Kembali murung lagi, kembali marah lagi, kemudian mencari obat lagi, narkoba lagi, senang lagi, dan tidak akan selesainya. Maka penting yang dinamakan konseling itu penting ya. Kenapa? Karena membantu orang, itu konseling itu kan membantu seseorang untuk mengatasi masalahnya, tetapi juga membantu seseorang untuk mengatasi masalah oleh dirinya sendiri. Jadi ketika klien punya masalah, maka dia harus menyelesaikan dengan dirinya sendiri dengan bantuan konseling tersebut. Nah, jadi tidak menyimpang lah insya Allah. Nah, tahap penggunaan narkotika itu, tahap penggunaan narkotika ini seperti ini ya, kita analogikan dalam bentuk kartun. Nih, pertama nih, ada nih mau gitu sama temannya ditawarin. Boleh nggak ya? Asalnya kan ketakutan, tetapi karena ditawarin ya udahlah aku nyobain dulu, dipaksa teman ya udahlah aku nyobain sedikit. Nah, lama-lama kan dipakai saat berkumpul sama teman, kemudian sudah dipakai menjadi nih ketika pertama pakai oh kok enak ya. Nah, ketika ada masalah aku coba lagi gitu ya. Ternyata jadi senang, jadi tidak cemas, padahal itu kan sesaat. Nah, kemudian sudah itu ketika ada masalah pengen lagi dan jadi kecanduan, ketergantungan. Nih, ciri-cirinya seperti apa nih perlakuan, perilaku dan sikap pemakai narkoba seperti apa? Kita bisa lihat ya nanti misalnya punya murid SMA ya atau punya tetangga, saudara yang punya ciri-ciri tersebut itu kita harus waspada, jangan-jangan dia itu eh, apa keterlibatan dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, seperti apa sih perubahan perilaku dan sikapnya? Yang pertama itu sangat emosional atau mudah tersinggung. Mudah tersinggung. Kemudian brutal, ya. Kemudian menjauh dari keluarga. Mereka itu mengasingkan diri karena mungkin takut ketahuan atau mereka punya sandaran yang melebihi keluarga gitu. Nah, sandarannya itu ke narkoba tersebut. Kemudian tidak patuh terhadap nasihat, apatis itu acuh tak acuh, cuek ya. Kemudian paranoid, sering ketakutan gitu, sering berbohong atau banyak alasan, itu juga ya harus dicurigai. Kemudian perubahan pada fisik, fisiknya bagaimana? Biasanya matanya itu ada yang merah, matanya merah, bicaranya pelok gitu ya. Kemudian sempoyongan, jalannya ngantuk terus matanya itu sayu gitu. Kemudian tidak merawat diri, kucel gitu ya, nggak suka mandi dan kucel biasanya. Nah, ditemukan misalnya di rumah alat yang menggunakan narkoba, baik alat suntik, bong atau alat hisap, kemudian kertas, papir. Perubahan lainnya punya teman yang biasanya itu tidak dikenal gitu. Punya teman, ada temannya, tetapi kita tidak tahu nih teman siapa, teman kelasnya bukan.
Nah, ada teman baru yang mencurigakan, itu juga harus mencurigai. Nah, kemudian ditelepon orang yang tidak dikenal, dicari orang yang tidak dikenal. Nah, kebutuhan uang meningkat, minta uang terus ya ke keluarga, menolong ke keluarga itu juga harus dicurigai dan diwaspadai. Nah, kemudian bagaimana kalau penyalahguna narkotika ini tertangkap? Nah, ada 3 jenis ya, ada 3 jenis proses hukumnya. Kalau penyalahguna narkoba yang tidak terkait jaringan, artinya dia murni hanya sebagai pengguna narkotika, penyalahguna narkotika, maka dia itu dimasukkan ke rehabilitasi sosial atau rehabilitasi medis gitu ya, ke rehab. Tapi kalau yang kedua ini, kalau penyalahgunanya ini, pemakai narkobanya ini juga ikut serta sebagai kurir atau pengedar narkoba, atau dia memberi ke temannya, artinya dia kan mencelakakan orang lain juga ya selain dirinya sendiri, maka ini dia itu bisa direhab. Rehabnya ini tetapi bukan di rehabilitasi sosial, tetapi rehabnya ini di lapas gitu ya, atau di rutan. Nah, kalau yang ketiga ini terbukti dia itu kurir, pengedar, bandar. Itu kurirnya ini dalam tingkat skala yang lumayan besar ya. Bahkan dia bandarnya, maka ditahan di lapas. Itu biasanya tidak direhab, apalagi dia tidak menggunakan narkotika sama sekali. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan bila ada keluarga, kerabat, atau tetangga sebagai penyalahgunaan narkotika? Maka yang pertama itu melaporkan kepada relawan atau penggiat anti narkoba. Bisa ke RT RW dulu atau bisa ke IPWL. IPWL itu institusi penerima wajib lapor ya. Kita tahu ini ya seperti apa ya? Inabah itu kan kalau di Sirnasa itu ya, kalau Bu Dewi salah satu putri Abah itu biasanya bekerja sama dengan IPWL, institusi penerima wajib lapor. Jadi memang dilindungi oleh pemerintah gitu, lembaganya. Nah, kemudian dengan memenuhi proses wajib lapor ini, penyalahguna akan mendapatkan rehabilitasi dan kartu wajib lapor sehingga tidak dipidanakan atau proses hukum. Kartu lapor diri berlaku untuk 2 kali masa perawatan rehabilitasi sehingga pecandu tidak bisa dipidanakan. Nah, kemudian apa saja ini kita sebagai konseling ya harus tahu juga di konseling di rehab itu seperti apa sih? Rehabilitasi itu ada apa saja sih ya? Di antaranya itu ada konseling juga. Konseling kepada pengguna narkobanya gitu. Kemudian ada konseling individu, ada konseling kelompok, ada juga ibadah ya. Ibadah-ibadah gitu ya, supaya dia lupa akan narkotika. Jadi kan yang tadi kecanduan, maka kita beri dia kecanduan ke hal-hal yang baik. Misalnya kecanduan sholat, kecanduan ngaji, gitu, kecanduan dzikir, dan sebagainya. Itu ya di rehabilitasi itu biasanya seperti itu. Nah, kemudian cara mencegahnya nih, bagaimana cara mencegah anak-anak kita atau saudara kita supaya mereka tidak terlampau jauh mengikuti ini ya, mengikuti arus zaman modern sekarang, kecanduan narkotika. Maka yang pertama ini tolak ajakan merokok, karena merokok adalah pintu gerbang penyalahgunaan narkotika gitu. Ketika seorang mencoba untuk merokok, maka itu lebih baik dicegah ya, karena biasanya pengguna narkotika ini sasarannya itu orang yang merokok. Kalau tidak suka merokok, jangankan narkotika gitu ya, merokok juga tidak mau kalau orang yang sadar terhadap kesehatan dirinya. Nah, yang kedua itu hindari pergaulan, tempat nongkrong atau ajakan nongkrong yang tidak sehat, dan kenali siapa temanmu. Yang ketiga,
isi waktu luang dengan kegiatan positif seperti olahraga, les, musik, pramuka, dan lain-lain. Ya, supaya fokus kita tidak ke hal-hal negatif, tetapi fokus kita ke hal-hal yang positif saja. Kemudian ingat bahwa tidak ada ajaran agama yang membenarkan penyalahgunaan narkoba. Tentu dalam Islam, sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Gitu. Apalagi narkoba. Narkoba bukan hanya memabukkan, tetapi itu membunuh. Narkoba itu membunuh. Proses membunuh yang sangat kejam. Gitu. Apalagi pengedaran narkoba itu sama dengan orang yang membunuh. Maka hukumannya itu sangat berat ya, pengedar narkoba, bandar narkoba, karena dia merencanakan pembunuhan massal kepada warga Indonesia gitu, khususnya ya kalau di Indonesia ini. Biasanya bandar-bandar ini mereka ini dari mana sih? Kenapa disebut kriminal internasional? Karena mereka itu sangat terorganisir gitu, bukan dari Indonesia saja, tetapi bisa saja dari luar negeri yang mana mereka ingin menghancurkan generasi kita, ingin membunuh generasi kita, ingin mencari keuntungan-keuntungan dari generasi kita. Maka kata Rasul ya, kejahatan yang terorganisir ini akan menghancurkan kebaikan yang tidak terorganisir gitu. Kita kebaikan penyuluhan anti narkoba tetap banyak di mana-mana, tetapi jarang dilakukan atau tidak terorganisir dengan baik oleh pemerintah. Tentu akan kalah dengan mereka yang menyebarkan narkoba tetapi secara terorganisir gitu. Bahkan sampai ke dunia internasional, berarti perekrutannya itu bukan main-main ya, sampai ke tingkat rendah itu juga ada. Bagaimana dari bandar ini mencari pengedar-pengedarnya sampai ke daerah-daerah juga banyak gitu. Bahkan di mungkin daerah Bapak Ibu banyak, di daerah saya juga karena banyak gitu ya mereka yang ditangkap gitu. Biasanya itu masih remaja atau dewasa awal. Nah, kemudian bagaimana cara mencegah lainnya? Ada keluarga yang menyayangi kita dan selalu ciptakan komunikasi yang baik. Nah, inilah tugas ibu, bapak ya yang punya anak-anak di rumah. Bagaimana kita harus menjadi pelindung bagi keluarga, bagaimana kita harus menjadi tempat bercerita bagi anak-anak kita. Sejak kecil dibiasakan anak ini selalu kita tanyakan kondisinya, kabarnya, apakah hari ini baik-baik saja, apakah hari ini punya masalah gitu ya. Kita tanyakan kepada anak kita. Supaya apa? Supaya mereka mau bercerita sama kita sampai dewasa. Ketika ada masalah, kita menjadi tempat bergantung bagi anak-anak kita, bukan menjadi musuh yang membuat mereka mencari pelarian di luar keluarga gitu. Kenapa keluarganya harus menjadi surga? Ya, kata Abah juga, rumah itu sebagai rumah itu adalah surga. Karena surga bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak, maka diusahakan rumah bukan hanya bentuk saja, tetapi rumah jadi suasana rumah itu suasana yang harmonis, saling menjaga, berbicara dengan baik, saling mengerti, saling perhatian satu sama lain, sehingga mencurahkan keluh kesah itu di rumah, bukan di luar rumah. Dan itu sangat meminimalisir terjadi ini ya, penyalahgunaan seperti tadi, penyalahgunaan narkoba ataupun minuman keras ataupun kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, gitu kemudian untuk menghindari, cara mencegahnya ini adalah menghindari kelompok atau teman nongkrong yang tidak sehat. Kalau misalnya bertemu dengan teman, ya teman nongkrong, teman-teman yang mengajak untuk bergaul gitu ya, ada teman nih anak-anak gaul ngajak kepada kita atau teman anak-anak kita, nanti ya kita beritahu kepada mereka bahwa bisa dengan hanya menyapanya saja lalu pergi gitu ya. Tidak usah terlalu dalam ikut campur ke mereka gitu. Boleh apa kalau dalam tanbih itu
jangan campur baur itu apa ya? Itulah pokoknya Ibu Bapak lebih tahu ya. Boleh kita mengenal orang lain, tapi jangan terlalu dalam, intinya seperti itu. Nah, hal apa saja yang dapat membuat seorang terjerat hukum narkoba walaupun tidak menggunakan? Di antaranya ini adalah menyimpan, membantu menyimpan, menanam, tidak melapor, menyembunyikan, dititip. Nah, itu juga termasuk ke dalam kejahatan ketika hanya menyimpan saja nih, atau kita lihat ada pelaku penyalahgunaan narkoba, tetapi kita hanya lihat misalnya, dilihatin aja. Kita tidak melapor kepada pihak berwajib. Kita juga termasuk jahat, itu orang jahat. Karena kita termasuk merencanakan pembunuhan kepada orang lain. Gitu. Nah, kemudian ikut menanam seperti menanam ganja itu ya, itu sangat amat ini ya, dilarang dan bisa dipidana, itu sangat tidak boleh. Menyembunyikan, kemudian dititip. Nah, kemudian kita ada ini ya, ada apa ya, suatu info menarik, suatu ini ya, apa ya, di sekarang ini ya, terutama beberapa tahun terakhir, ada info terkait orang yang ingin melegalkan ganja untuk kesehatan, untuk pengobatan. Itu banyak ya di kita. Nah, diusahakan kita jangan terlibat, karena meskipun ya memang ada riset-riset mungkin dari beberapa orang, beberapa ahli, yang ganja itu misalnya bagus untuk penyakit kanker, bisa dan sebagainya. Tapi itu kan belum terbukti. Dan mereka yang memperjuangkan itu juga takutnya kan menghindari hal madorot itu lebih kita utamakan gitu ya. Meninggalkan hal madorot dari kita utamakan daripada terkena kemadaratan itu sendiri. Nah, kemudian orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, hukumannya 6 bulan gitu. Orang tua nih, orang tua dari anaknya pecandu, kemudian kita tidak melaporkan, hati-hati hukumannya 6 bulan. Karena kita membiarkan anak kita terbunuh berarti. Kecuali kita mengusahakan rehab untuk anak gitu. Makanya kalau punya anak atau keluarga yang kecanduan narkoba, kita harus usahakan. Jangan didiamkan, karena ini tidak bisa sembuh hanya dengan cara didiamkan saja. Tidak bisa sembuh hanya cara dengan dia harus mencari sendiri kesembuhannya. Tidak bisa. Tidak bisa sembuh hanya dengan ngobrol, ngasih tahu, marahin. Tidak bisa sembuh. Tetapi ini memang harus rehab gitu ya. Harus bertahap pengendaliannya. Kemudian landasan hukum, peran serta masyarakatnya nih. Nah, kemudian bagaimana, apa yang bisa kita lakukan ya sebagai konselor, sebagai penyuluh nih, kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkotika, bahaya narkoba. Kemudian bisa kita juga melakukan program pembinaan kepada masyarakat. Biasanya di sekolah-sekolah juga itu selalu ada ya pembinaan penyuluhan anti narkoba. Kemudian menjaga dan merawat lingkungan, menjadi pelopor, artinya kita terutama para remaja ya, para pemuda, para kita tokoh agama menjadi pelopor anti narkoba gitu, untuk menyehatkan masyarakat, untuk melindungi nyawa masyarakat, nyawa kita, nyawa manusia. Karena kan hifdzun nafs itu adalah bagian terpenting dalam Islam, menjaga jiwa, menjaga diri dari kematian gitu ya. Karena kalau membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semua manusia di muka bumi. Menyelamatkan satu manusia sama dengan menyelamatkan semua manusia di muka bumi. Maka ketika kita membiarkan narkotika mengenai satu orang saja, kita sama dengan ikut
membunuh mereka gitu. Nah, kalau kita menyelamatkan, maka kita juga menyelamatkan seluruh manusia di muka bumi. Nah, sekian ya. Terima kasih. Ini salah satu contoh nih kegiatan penyuluhan anti narkoba. Nah, Bapak Ibu bagaimana? Ada yang ditanyakan atau kita diskusikan? Boleh Bu dosen, saya mau nanya Bu dosen. Ya, silakan. Ya, baik Bu dosen, terima kasih. Yang dipaparkan Bu dosen itu kan idealnya seperti itu ya gitu. Ya. Artinya ketika kita melihat ada kejahatan narkoba, kemudian kita melakukan kepada pihak kepolisian. Tapi faktanya, kenyataannya, kenapa kemudian saat ini masyarakat itu cenderung acuh gitu ya terhadap kasus-kasus narkoba di lingkungan. Karena apa? Ketika kita melaporkan, justru malah kita ikut terseret. Ikut terseret kenapa Pak? Karena tuduhan pihak kepolisian bahwa kita ini dianggap sebagai bagian dari kelompok mereka. Nah ini sehingga masyarakat sendiri kan akhirnya takut Bu. Takut. Ya. Kenapa? Takut untuk melakukan itu. Nah ini yang saya rasa saat ini itu sangat sulit sekali memberantas narkoba. Ditambah lagi apa? Narkoba itu Bu dosen adalah menjadi alat permainan. Mohon maaf ya, ini saya tidak ini ya. Artinya ini kita berbicara secara fakta gitu ya. Ketika narkoba itu beredar di masyarakat, ternyata mereka juga dari pihak kepolisian. Salah satu cara untuk naik pangkat polisi itu adalah bagaimana caranya supaya kemudian dia mau mengungkap kasus. Nah kasus itu sebetulnya sudah disetting. Bahkan mohon maaf nih, ada teman saya Ojo itu hampir menjadi korban dari penjebakan pihak kepolisian gitu karena situasi sekarang atau zaman sekarang itu kan sangat mudah sekali mengirimkan narkoba melalui misalnya ojek online itu sangat mudah gitu artinya kita tidak boleh memeriksa kan isi paket yang akan kita kirim tidak boleh hanya berdasarkan kecurigaan dan insting saja kemudian itu kita ketahuan gitu nah hal-hal seperti ini gitu kira-kira harus seperti apa Bu Dosen menyikapi kondisi masyarakat pada saat yang takut untuk melaporkan kejadian atau melihat kejahatan narkoba ini Bu Dosen. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin yang lain nih, boleh yang sudah berpengalaman, ya, boleh ikut ini berkomentar juga. Karena saya juga sebenarnya masih kurang dalam memahami konteks narkoba ini ya, mungkin karena kurangnya pengalaman menangani masalah tersebut, jadi takut juga saya salah ngomong. Nah, yang lain juga nih, boleh yang udah pengalaman. Siapa? Silahkan. Kan Bu, kemarin kan hari apa ya, seminggu yang lalu lah, kan di sini juga ada pusat rehabilitasi begitu kan ya Bu ya, di Abah kan. Nah itu katanya ada yang di sini tuh yang eh apa Ikhwan tuh yang banyak tatonya itu Bu. Nah itu teh katanya itu dari udah dari penjara, dia tuh dari karena narkoba juga. Terus dan dia juga melaporkan ya kalau misalkan di pihak kepolisian itu di penjara itu mereka tuh emang narkoba itu apa dari atasan juga Bu. Jadi dari penjara juga peredaran narkoba itu juga berlangsung katanya Bu. Jadi udah apa udah sistemnya gitu. Terus di Bandung juga jangan harap sekolah-sekolah itu katanya apa jangan harap nggak ada narkobanya katanya. Emang emang betul juga ya seperti ini anak saya kan sekolahnya di itu teh IUT Insan Unggul itu teh kayak kita lah kayak gini ya apa Islam gitu. Tapinya anak-anaknya emang kena narkoba juga Bu. Kadang ada yang siapa sih teman kamu ya kayak gitu. Jadi ya tapi itu teh apa orang tuanya kayak nggak pada melapor atau direhabilitasi si itu gitu. Jadi anaknya
kata lagi apa ya namanya, lagi ngetren gitu. Nah itu Ya, 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 Izin terima kasih bertanya, Bu. Bu. Silakan Bu Desi. Ya, tambahan. Ini saya melihatnya pemerintah kurang apa ya namanya menginformasikan akibat daripada narkoba itu hanya kalau di TV itu kan apa sekali melangkah yang salah terus apa menjemput kematian lah seperti itu. Tapi bahwa seperti misalkan kenapa ya gitu kok kurang gitu apa mensosialisasikan akibatnya gitu. Seperti misalkan bisa menjadi apa ya gila misalkan gitu atau Ya, apa gigi rontok misalkan atau tulang ya, hancur atau perempuan mandul atau laki-laki mandul gitu ya. Eh, mungkin kan ada penelitiannya sebetulnya ya. ya. Kenapa ya Bu ya kok enggak seperti itu gitu enggak begitu jelas gitu ya akibat-akibat yang diberitahukannya gitu. Ya, kita Demikian dosen ya. ya, Penelitiannya sebelumnya ada kan ya Bu ya? Udah banyak pasti iya kalau banyak. narkoba. Mungkin dari fenomena Hmm. ya udah kelihatan lah banyak di masyarakat kita. Nah, yang Ibu Bapak tanyakan dari tadi ya, dari Bapak yang pertama sama Ibu Desi nih. Jadi intinya ke pemerintah kita bagaimana menyikapi hal tersebut. Kenapa kita jadi serba salah mau ikut memberantas tapi malah kitanya nanti yang kena gitu ya. Terus kenapa mereka seperti acuh tak acuh, kemudian mereka seperti tidak terlalu terbuka akan dampak yang sebenarnya dari narkoba tersebut ya. Itulah Bu eh, kondisi ya di lapangan seperti itu. Tentu banyak sekali kendala yang dihadapi karena bisa jadi banyak orang terlibat yang sebenarnya dalam masalah ini gitu. Banyak mungkin pemerintah yang mereka itu terlibat sebenarnya dalam pengedaran narkoba ini. Kita tidak tahu ya, mungkin dari kepolisiannya, dari aparat dan sebagainya, tetapi fokus kita bukan itu. Kita fokusnya adalah ke bimbingan penyuluhan Islam, bimbingan konseling Islam, bukan fokus terhadap pemerintah ya. Kita fokusnya terhadap penyuluhan kepada masyarakat. Apapun itu, kita harus mengusahakan yang terbaik kepada masyarakat. Idealnya seperti apa kita lakukan, meskipun memang kenyataannya memang sulit, tetapi kita tidak bisa merubah hal tersebut karena kita tidak punya kekuasaan yang bisa merubahnya. Itulah kita punya bagian dakwahnya masing-masing gitu. Kata Rasulullah, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Tanganmu itu yang dimaksud adalah kekuasaan. Ketika orang yang memiliki kekuasaan, maka dia harus merubah regulasinya gitu. Kalau dia aparat, kalau dia itu bekerja di pemerintah, misalnya menjadi anggota dewan, menjadi seseorang yang berpengaruh, pejabat-pejabat di masyarakat, maka kewajiban dia itu adalah merubah regulasi, merubah apa sesuatu di sana gitu ya, yang kekuasaan. Tetapi ketika man ro'a minkum mungkaron apa tadi man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi gitu ya, dengan tangan, dengan kekuasaan. Wa ilam yastati fa bilisanihi, dengan lisan. Kalau kita ini sebagai konseling ya, konselor, kita ini kekuasaan tidak punya, maka tugas kita kita tidak bisa merubah regulasi tersebut. Maka tugas kita, kata Rasul, adalah bilisan, dengan ucapan. Kita sebagai pendakwah ya,
lulusan dari Fakultas Dakwah yang sekarang ini bisa melakukan penyuluhan, maka kita optimalkan penyuluhan tersebut, penyuluhan kepada masyarakat supaya mereka terhindar dari narkoba. Kita punya mulut, bisa mengkomunikasikan kepada saudara, kepada keluarga kita, betapa narkoba itu sangat membahayakan. Kemudian, wa ilam yastati fabiqolbihi. Jika kita tidak mampu, lisan juga tidak mampu di mulut untuk bicara, untuk mengkomunikasikan hal tersebut, untuk penyuluhan kita tidak mampu nih, konseling kepada masyarakat tidak mampu, maka biqolbihi, dengan hati saja. Dengan hati saja ini artinya kita tahu nih bahwa itu adalah kemungkaran, itu tidak boleh. Maka kita meyakini bahwa hal tersebut dilarang oleh agama gitu. Tetapi wadalika aful iman, yang mengingkari dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti yang imannya yang paling lemah. Gitu, Ibu Bapak ya. Fokus kita adalah pada penyuluhannya dan konselingnya. Kita mengusahakan yang terbaik untuk masyarakat ini. Tetapi jika Ibu Bapak yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, silahkanlah bisa mempengaruhi keadaan sekitar. Itu sangat dianjurkan, bahkan itu sangat baik. Seperti itu, Ibu Bapak nih. Ada yang mau ditanyakan kembali? Atau kurang puas dengan jawabannya? Ada Bu, izin bertanya. Ya, silakan Bu. Ini tentang kenapa ya kalau banyak minum komik itu bisa memabukkan gitu. Emang ada zat apa? Ada zat narkobaan gitu. Terus misalkan ketika dulu saya pengalaman kerja di pabrik konveksi, Jale, pabrik besar, mereka itu mengkonsumsi obat-obat terlarang, tapi bisa menambah stamina. Emang ada gitu, tapi nggak nge-apply di konveksi, jadi dia teh ngaputnya bener gitu, menambah stamina. Emang ada gitu obat seperti itu, narkoba yang membuat stamina jadi kuat untuk kerja ini itu, kerja keras seperti itu. Terima kasih, Bu dosen. Sama-sama. Ya, mungkin ada ya, Bu. Kalau komik itu kan saya juga sebenarnya kurang tahu ya kalau obat-obatan, tapi kita bisa lihat nih di Google juga banyak nih seperti komik kan. Saya ini dulu ya pengalaman apa ya, punya teman. Dulu lah ada teman. Nah, dia itu menyalahgunakan obat, biasanya obat batuk nih, Bu. Yang disalahgunakan itu obat batuk ya kayak komik juga, tapi dia bukan komik, namanya apa gitu ya. Nah, bisa dimakan, diminumnya itu sangat banyak, dan itu memang obat batuk itu ini ya, membuat dia mabuk itu emang benar gitu. Nah, komik, ada teman saya juga dulu ya, gimana ya, dulu, tapi saya tidak mau terlalu terbuka ya. Ada dia, saya di teman saya ini adalah keluaran inabah, gitu ya. Kita tidak menjamin seseorang itu dapat hidayah atau tidak, tetapi kita mengusahakan hal tersebut. Nah, dia memang terlihatnya sudah ada perubahan, tapi mungkin lingkungan yang membuatnya tidak bisa mengontrol dirinya gitu. Kemudian dia ditawari adalah obat tersebut dan tidak ketahuan sama teman-teman yang lain, tetapi ada satu temannya yang mengetahui hal tersebut, dan dia itu sedang mencoba apa ya, kalau zaman dulu itu ini mencoba pidato lah di depan umum, dan pidatonya itu sangat amat lancar. Memang tidak ada yang tahu ternyata dia itu berpidato di depan umum dengan sangat lancar itu karena dia memakai obat batuk tersebut yang sangat banyak jumlahnya. Nah, ternyata itu sangat memabukkan. Memabukkan meskipun dia seperti tidak ini ya, jadi menambah berani, menambah keberanian dalam dirinya. Dia tidak nge-apply, tapi dia menambah berani, menambah stamina. Tetapi itu kan efeknya jangka panjang. Jadi ketika dia berhenti, maka dia jadi lemas dan nanti
ketika dia mau beraktivitas, mau berani lagi, maka dia harus didoping oleh obat tersebut. Itu juga kan sangat bahaya. Meskipun tidak nge-fly pada waktu tersebut, tetapi bisa jadi dia kecanduan dan jangka panjangnya menimbulkan kematian juga gitu. Nah, kalau yang di sekolah-sekolah sekarang itu kan banyak yang selain obat batuk juga ya, ada ini ya, ada yang lem Power, gini ya, banyak minuman ya power salah mah. power, terus pakai lem juga kan banyak yang mabuk ya, pakai Banyak lem dan khusus sebagainya nih. sekolah. Ada teman saya, Bu, teman kuliah ya, waktu S2 nih. Itu di Majalaya, itu seorang kepala sekolah di Majalaya dan dia apa tesisnya itu adalah tentang fenomena narkoba di sekolah-sekolah di Majalaya. Nah, kenapa dia mengangkat isu tersebut? Karena ternyata benar narkoba itu sekarang merambahnya ke remaja-remaja sekolah gitu. Tetapi banyak yang tidak mau mengangkat isu tersebut. Tapi dia sangat berani dan bukan tujuannya untuk mencemarkan nama baik sekolah, tetapi tujuannya ini bagaimana kita harus melihat anak didik kita, generasi kita yang saat ini sedang diperangi oleh narkoba. Bagaimana cara kita mencegahnya? Karena pada kenyataannya bukan cuma di Majalaya, tetapi di semua daerah, termasuk di Ciamis ya, di mana-mana. Para remaja kita sekarang ini memang sangat sedang diperangi oleh narkoba gitu. Mereka sedang berjuang untuk mengalahkan narkoba. Nah, kita sebagai konselor terutama ya harus bisa menjadi garda terdepan untuk membantu mereka memerangi hal tersebut. Nah, kalau dalam komik itu ada apa saja efek-efeknya? Saya juga kurang tahu ya. Mungkin nanti Ibu bisa lihat komposisinya di Google gitu. Kayak begitu Bu. Siapa ini Bu Rinsun ya? Ya, siap Bu dosen. Ya, Sami. Yang lainnya mungkin ada. Boleh bertanya, Ibu? Ya, silakan. Saya ingin menanyakan bagaimana tindakan apa yang paling pertama kita lakukan apabila ada anak didik kita ataupun siapa saja ya tetangga yang eh, ketahuan dia itu kecanduan narkotika begitu. Jadi tindakan kita sebagai konselor itu apa yang pertama harus kita lakukan? Pertanyaannya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Sami. Nah, kalau kita ya kayak tadi ya, melaporkan ke pihak berwajib tentu, tapi sebelum melaporkan itu kan agak sensitif ya. Kalau masalah lapor-lapor sebenarnya agak sensitif, bisa kita dipandang di masyarakat, nanti kita ketahuan keluarga kita tercemar gitu ya. Biasanya itu kan yang dipikirin oleh orang tua ini, kalau kita lapor ke polisi, maka kita akan tercemar nama baik keluarga. Kalau tidak ditangani, anak saya bagaimana gitu ya. Tentu kita sebagai konselor harus bisa mendamping, terutama orang tua. Kalau anak sudah sulit ya, pendampingan ke anak yang udah terlanjur terkena narkoba sangat sulit, kecuali dia harus direhab. Tetapi kita mungkin bisa ini ya, mendukung orang tuanya, mendukung mental ibu bapaknya supaya mereka tidak malu dengan masyarakat, dengan tetangga, tidak malu gitu. Dengan keluarga tidak malu, mereka berani menitipkan anaknya ke rehab dan sebagainya. Membantu mereka, mendukung mental supaya mereka berani membawa anaknya ke rehab terutama ya, bisa ke dinsos atau kalau malu ke polisi mah. Begitu Baik, Ibu Ibu. Bapak ya. Ya, berarti yang pertama kita tolong adalah untuk mentalnya ya, Bu. Untuk kalau Ya, terhadap anaknya sudah tidak mungkin, berarti kepada keluarga. Seperti itu ya, Bu. ya, Terima ya cukup kasih. sulit. Ya, sama-sama. Boleh menambahkan Bu dosen? Ya, silakan yang mau menambahkan juga boleh. Yang punya pengalaman-pengalaman boleh.
dapat ya untuk memberi bantuan kepada orang yang kena narkoba. Langkah awal mungkin kita mengadakan pendekatan dulu ya. Kita menyampaikan pendekatan terhadap agama mungkin ya. Satu itu mungkin kita bimbing dengan cara kita sesuai kita umat muslim, mungkin pendekatan agama sholat dulu mungkin gitu kan. Terus kita arahkan ke hal-hal yang baik. Seperti itu ya, sholat 5 waktu dulu ya. Terus untuk selanjutnya mungkin karena di lingkungan Sirna Rasa ada rehabilitasi juga ya, yaitu mungkin kita boleh kali Bu Dosen menganjurkan untuk dimasukkan ke situ, karena kan di situ bimbing dengan ibadah ya, dengan agama, dengan zikrullah terutama. Yang setahu saya di situ pengobatannya dengan dzikir, terus sholat taubat gitu kan. Mungkin kita bisa kali Bu Dosen, ya mungkin setahu saya begitu kali kalau kita dengan cara. Ya, betul sekali Bu Wiwi. Terima kasih ya. Nah, saya juga ada pengalaman nih ketika dulu di Inabah ya. Saya pernah sempat beberapa kali lah, lumayan ya, ketika saya dulu masih sekolah. Dulu ini zaman Umi dulu yang udah ini ya, bukan Umi yang sekarang, dulu masih ada. Dan Umi beliau Rosliani. ya, maaf, Umi Rosliani. Nah, ketika itu saya masih sekolah aliyah, tapi kemudian beliau udah sekitar jam 2-an gitu ya, jam 2 atau jam 2 lebih lah, menyuruh saya untuk menggantikan jadi imam di Inabah. Dan itu sebenarnya imamnya itu ada, tapi mungkin saat itu berhalangan hadir atau agak kesiangan ya, saya cukup lupa lagi. Nah, pengalaman saya di Inabah itu memang pengobatannya itu memang secara alternatif, tetapi sangat berpengaruh kepada para penyalahgunaan narkoba. Dan waktu itu ya, masih banyak waktu itu yang penyalahgunaan narkobanya ada sekitar berapa ya? Lebih kayaknya, kalau 10 lebih. Mereka masih muda-muda, masih remaja, masih orang kotanya gali secara cantik gitu. Tapi misalnya dengan pertama itu membangunkan itu mereka dimandikan terlebih dahulu sebelum sholat, atau yang sudah itu yang masih belum sadar ya dimandikan. Kalau yang udah sadar ya mandi sendiri. Kemudian sholat sunat, taubat, hajat dan sebagainya, dan dzikir sampai subuh. Kemudian sholat subuh sampai isyraq ya. Kemudian duha, makan, dan sholat dan terus sholat ya, sholat. Sehingga mereka berpikirnya mereka jadi tidak kecanduan narkoba lagi, bahkan mereka tidak ada yang mereka tunggu, dan yang mereka tunggu hanya waktu sholat gitu. Nah, inilah fungsi dari ini ya, konseling secara sufistik. Kalau ini terapi, kalau ini ya terapi, bukan konseling lagi, ini ke terapi, lebih ke terapi secara Islam, bagaimana menerapi seorang penyalahguna narkoba yang tadinya kecanduan narkoba menjadi lupa akan narkoba, bahkan mereka jadi kecanduan sholat, karena yang mereka tunggu-tunggu itu adalah waktu sholat. Oh, udah adzan sholat gitu. Ketika udah beres sholat duhur, dzikir dan sebagainya, mereka tiduran, nungguin apa? Nungguin sholat asar, dan terus seperti itu sampai berbulan-bulan ya, sampai mereka sembuh dan pulang. Dan itu sangat berhasil, karena ini ya justru sangat lebih efektif, sangat berpengaruh
lebih tepat dengan cara zikir tersebut kan, soalnya yang dirubahnya itu bukan cuma perilaku, tetapi pikirannya, hatinya yang langsung dirubah dengan la ilaha illallah gitu. Langsung dengan pemilik semesta alam yang merubahnya, pemilik jiwanya sendiri yang merubahnya. Berbeda kalau di rehab itu kan mereka itu hanya konseling biasa, cuma ngobrol, melupakan narkoba dengan cara misalnya dipindahin dengan olahraga, dengan kalau yang suka menggambar, melukis gitu, dengan kegiatan-kegiatan positif. Jadi jiwa mereka belum tentu tersentuh, meskipun ada ngaji Quran, sholat ya. Tapi kan yang utamanya itu adalah kejiwaan yang paling dalam. Kalau kita kan udah ditalkin terlebih dahulu, yang pertamanya itulah yang ada gurunya, pembimbingnya langsung gitu. Nah, tetapi Ibu Bapak sekarang ini banyak kemarin ya ketika 1 tahun yang lalu lah ada lulusan dari Sinar Rasa BPI yang mereka itu sedang dicari-cari oleh ini ya Dinsos itu mereka terutama Dinsos itu tuh Dinsos Majalengka kalau nggak salah mereka mencari-cari lulusan STID dari BPI untuk menjadi pembimbing sholat mereka yang menyalahgunakan narkoba gitu. Kalau nggak salah ya, dan mereka yang gangguan jiwa terutama itu sangat banyak dicari karena kita udah komplit amalannya gitu dan sangat berpengaruh terhadap perubahan baik pemikiran, perilaku ini ya penyalahgunaan narkoba. Itu Ibu Bapak nih. Udah ya, mungkin udah sore. Iya, Ya, Bu. terima kasih ya atas apa yang tadi sudah ikut berkontribusi, memberikan jawaban, memberikan pengalaman, pemikirannya terhadap materi ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena memang saya juga masih sangat minim, terutama dalam tentang ini ya, penyuluhan anti narkoba ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu dosen.